Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore teman-teman. Pada kesempatan pada hari ini kita akan membahas kacer yang ada di video ini ya teman-teman. Jadi kacer yang seperti di video ini, kalau ada orang lewat dia berhenti teman-teman, tidak mengalir lagi lagu dan materinya itu teman-teman. Jadi seperti kaget atau kalau bisa dikatakan getap gitu ya teman-teman ya. Jadi burung yang takut juri lah seperti itu, atau burung yang takut sama orang yang lalu lalang di bawahnya pada waktu lomba ya teman-teman ya. Jadi untuk burung-burung seperti ini ya teman-teman, kita harus jeli ya teman-teman. Sebelum pembahasan ini berlanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya teman-teman, agar channel ini terus berkembang untuk sharing ya teman-teman, untuk sharing ilmu, sharing permasalahan-permasalahan pada burung kacer ya teman-teman. Oke, kita mulai pembahasan pada hari ini, yaitu bahas kacer yang ada di sangkar warna hitam ini teman-teman. Jadi ketika ada burung, ketika ada juri yang lewat ya teman-teman, burung ini berhenti seolah-olah takut ya teman-teman, tidak berbunyi lagi. Tapi kalau jurinya sudah menjauh dari burung ini, dia berbunyi lagi teman-teman. Nah, kita di sini tidak tahu apa yang menjadi kendala sebenarnya di dalam dirinya burung, karena kita tidak bisa berbicara, berkomunikasi dengan burung. Cuman kita hanya bisa memprediksi apa sih yang jadi kekurangan kelemahannya dia, kenapa dia bisa seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu yang kita bahas. Jadi ini hanya prediksi, jadi tidak mengejudge bahwasanya oh ini burung ini kurang emosi, kurang konslet, kurang birahi. Nah, itu bukan memenang saya untuk mengejudge seperti itu. Cuman saya sebagai pemain sadar diri bahwasanya kita bermain secara logis saja teman-teman, secara logika saja ya. Kalau satu minggu rawatan kita andaikan itu kurang, misalnya kurang jangkrik, kurang ngongkong, kurang kroto, ya kita teliti lagi apa yang menjadi kekurangannya dari si burung ini. Contoh misalnya burung ini kita kasih jangkrik 55, kemudian kita gantang, ternyata hasilnya seperti ini. Kemudian jemurnya juga hanya seminggu sekali atau 2 kali, mandinya juga sama. Nah, kalau kita lihat secara logika, burung yang seperti ini menurut saya sepengalaman saya yang punya burung seperti ini, burung ini sebenarnya tidak seperti ini teman-teman. Hanya saya ini sengaja menyetel burung ini atau men-setting burung ini tidak sebenarnya. Nah, jadi ini hanya untuk kontennya, untuk sharing ya teman-teman. Jadi burung ini tidak saya jor jangkriknya. Harusnya dicor teman-teman. Ini untuk burung ini ya teman-teman, tidak tahu nanti ke burung teman-teman sendiri. Jadi kita harus pahami karakter burung kita masing-masing. Jadi burung yang takut juri ini menurut saya kurang kenceng teman-teman. Jadi kurang kalau bisa dikatakan emosi sama birahinya menurut saya ini kurang, sangat kurang lah. Jadi dia tuh seperti kayak burung bahan ya teman-teman. Coba bisa dilihat ya teman-teman, naik turun gitu ya teman-teman. Jadi tidak konsentrasi sama lawan. Jadi sebenarnya dia ini harus dicor jangkrik bisa H-2 H-1 teman-teman. Dan untuk hariannya pun sebenarnya juga jangkriknya tinggi teman-teman. Dan dia ini tidak pakai Hongkong. Kalau dia pakai Hongkong bisa dikatakan menurut saya itu akan menekan si birahinya. Nah, kenapa bisa saya katakan seperti itu? Menurut saya kalau burung berbunyi itu karena birahi teman-teman. Semua kalau tidak ada birahi menurut saya ya dia nggak akan berbunyi. Makanya kalau kita beli burung-burung bahan, kalau kita kasih makan sekenyang-kenyangnya,
kemudian kasih penempatan yang bagus, kemudian kasih kita vitamin, itu insya Allah dia akan berbunyi teman-teman. Nah itu menurut saya ya teman-teman ya, nggak tahu lagi menurut teman-teman yang lain. Jadi kita harus paham karakter itu ya teman-teman ya. Jadi kalau burung-burung yang takut juri seperti ini memang menurut saya harus kencang setelannya teman-teman. Entah itu di krotonya, entah itu di hongkongnya, entah itu di jangkriknya ya teman-teman. Jadi satu burung ini dengan burung yang lain akan berbeda teman-teman kebutuhannya. Nah, jadi kalau burung yang di video ini memang hanya jangkrik saja teman-teman. Sebenarnya seperti itu. Kalaupun mau kasih kroto itu pun bisa. Jadi tidak terlalu setiap hari juga. Bisa H-1 di pom atau dicor, sama hari hanya saja semampunya burungnya. Jadi itu aja teman-teman. Kalau menurut pengalaman saya untuk burung ini ya teman-teman ya. Kalau burung yang lain karena pasti beda karakter. Kemungkinan video ini atau burung ini cocok dengan karakter burung teman-teman sekalian. Bisa samakan rawatannya, dari jemurnya mungkin cuma seminggu 2 kali, mandinya juga seminggu 2 kali. Jangkriknya ini harusnya dia di atas 5 teman-teman. Jadi ini saya setelnya di bawah 5 masih teman-teman. Kemudian H-1 H-2 memang wajib jangkriknya masuknya banyak teman-teman. Kurang lebih bisa kalau 2 hari itu bisa sampai 100 ke atas ya teman-teman. Kalau di total loh ya, bukan sekali makan loh ya teman-teman ya. Jadi kalau di total H-2 H-1 sampai hari H pun bisa lebih dari angka 100 ya teman-teman. Jadi kroto pun bisa habis teman-teman untuk burung-burung yang seperti ini. Jadi menurut saya memang burung-burung yang takut juri itu birahi sama emosinya kurang kenceng teman-teman. Jadi kalau untuk mencapai emosi sama power itu memang harus naikin dulu si birahinya itu teman-teman. Ini menurut saya, ini hanya prediksi ya teman-teman. Tapi prediksi saya sebelum burung ini tampil ternyata benar, dia bisa tampil dengan rawatan yang sudah saya sebutkan di awal gitu ya teman-teman ya. Jadi sedikit itu pembahasan dari saya ya teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga kita diberikan kesehatan selalu. Ini hanya hiburan ya teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman tidak terlalu mengikuti 100% rawatan ini. Mungkin kalaupun bisa ya teman-teman ya, sama dengan seperti ini ya alhamdulillah ya teman-teman. Tapi beda lagi dengan semua burung yang teman-teman punya, pasti beda karakter. Kalaupun sama mungkin ada yang berbeda walaupun itu sedikit ya teman-teman. Oke teman-teman, sedikit itu pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.